Hai guys, happy weekend. Welcome back di Bitcoin Update. Jadi update kali ini menurut saya cukup menarik karena ada satu poin yang saya temukan dan ini bagi saya ngelihatnya ini something yang kita perlu considering bahwa ini adalah sebuah sign of positivity daripada market cryptocurrency. Nah, plus mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kayak hari ini Jerome Powell kan katanya speak. Jadi dia ngebahas apa nih di speak kali ini. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya before kita masuk dan menjelaskan lebih jauh tentang konten daripada yang disampaikan oleh Jerome Powell dan juga tentang bagaimana pandangan saya terhadap kondisi market saat ini. Kita start dulu dari informasi yang tadi saya sempat deliver ke teman-teman di grup Telegram. Jadi untuk grup Telegram, by the way, saya pengen remind lagi, sekali lagi teman-teman harap berhati-hati karena ada banyak sekali orang yang ngirimin link biasanya untuk chat message, katanya chat ke admin Telegram dan lain sebagainya, tapi ternyata ujungnya kalian tuh di istilahnya ya berusaha mau di scam gitu. Jadi agak hati-hati sama situasi tersebut. Plus the only link yang kalian mungkin bisa klik adalah dari video saya. Jadi kalau kalian mampir ke description, kalian bisa lihat link tree-nya di sini. Kalian klik di bagian paling atas, and then kalian tinggal pilih join grup Telegram. Alright, so ya itu tadi teman-teman sedikit informasi yang perlu saya sampaikan karena ini titipan dari admin juga, karena ada laporan beberapa orang bilang katanya ya ada yang berusaha untuk mencoba untuk scamming. Jadi harap berhati-hati teman-teman ya. Nah guys, starting from update yang dollar index ya. Jadi sebenarnya tadi saya sempat share sebuah chart di di grup Telegram ngebahas tentang kondisi dolar. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat sekilas dolar, yang terjadi itu adalah kita memiliki sebuah potential trend line seperti ini dan begitupun di bagian bawahnya. Jadi ini lebih kurang kalau kita lihat posisi kita ini tampak membentuk seperti sebuah kita bisa bilang ya sebuah rising wedge pattern ya. Jadi kalau misalnya kita ubah ini misalnya menjadi sebuah line candle ya, bukan line ya, line chart, lebih kurangnya seperti ini, tapi ini masih perlu konfirmasi. Artinya closing candle untuk time frame daily-nya dollar index hari ini itu akan menjadi closing yang menurut saya cukup menarik ya, karena posisinya kita juga di sini kalau kalian menggunakan Fibonacci retracement, kalian bisa lihat ya, ini sebenarnya Fibo sekitaran Fibo 1618 dan Fibo 200%-nya itu berada di range price lebih kurang di area ini. Dan sebetulnya kalau misalnya kita nggak dapetin rejection dari sini, apa sih yang berpotensi terjadi terhadap Bitcoin? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Nah, yang perlu di note sama teman-teman adalah ini tuh adalah posisi high daripada si dollar index ya, yang bisa dikatakan cukup tinggi ya dalam berapa tahun ya? Terakhir kita di sini tuh adalah tahun 2002 teman-teman. Jadi untuk highest point-nya pun kalau misalkan dia masih breach, ini berarti masih bisa naik sampai kisaran 120 untuk indeksnya. Dan kalau misalkan hal tersebut yang terjadi, otomatis sebaliknya ya, karena kita melihat hari ini pun Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 rata-rata itu merah ya, sementara dolar indeks hijau. Dan otomatis di situasi yang sama pun kalau kita ngelihat dari sisi Bitcoin-nya juga akan cenderung merah ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, tadi kenapa saya sampaikan ke teman-teman ya, kenapa menurut saya kali ini update-nya cukup menarik, karena sebenarnya dolarnya kalau kita perhatikan, ini dolar tuh basically sudah create higher high. Oke, jadi ini adalah high, and then ini adalah higher low, higher high, and then higher low. Ya, kenapa saya katakan higher high? Kalian bisa lihat sendiri ini sudah berhasil di break ya. Kemudian di sini ada higher low, and then higher high, and then potentially kalau rejection berarti yang terjadi berikutnya adalah mencoba untuk mencari higher low-nya dia. Nah, kenapa saya katakan ini cukup menarik? Karena pada saat dollar index sudah berhasil create higher high, yang terjadi pada Bitcoin adalah dia tidak terlalu create yang namanya lower low. Oke lah, kita di sini katakanlah sudah create semacam lower low pada closing time frame daily basis, tapi setidaknya based on lowest price di bulan Juni itu kita belum benar-benar low ya. Jadi kita masih bisa dibilang cukup aman. Kita bahkan belum create lower low, dan apakah ini justru artinya lagging gitu ya, dalam artian dolar indeks sudah bergerak terlebih dahulu, Bitcoin kemudian menyusul ya. Jadi begitu dolarnya misalnya terkoreksi, justru Bitcoinnya malah kena dump. Nah, itu kan something yang kita perlu considering dan menurut saya cukup menarik gitu loh. Jadi
Maksudnya gimana? Pada intinya ya, ini kalau menurut pandangan saya, dolar indeks kan di sini memang sebenarnya nggak bisa dijadikan acuan paling utama, karena sebenarnya untuk mengukur dolar indeks ini itu patokannya itu bukan terhadap Bitcoin, tapi terhadap pair mata uang asing yang lain seperti Euro, Pound Sterling, Australian Dollar, Japanese Yen, dan Swiss Franc. Sementara Bitcoin di sini pada dasarnya kita menggunakan dolar indeks ini untuk sekedar kita mencoba untuk screening apakah di sini posisinya Bitcoinnya yang melemah atau dolarnya yang sedang menguat. Nah, menilai dari situasi ini sebetulnya kalau kita bisa katakan di saat kondisi dolarnya menguat, ya kita katakan menguat karena dia sudah create higher high, which is ini katakanlah plus gitu ya teman-teman, tapi Bitcoinnya sebenarnya nggak terlalu melemah ya. Bitcoinnya kita bisa katakan sebenarnya netral ya. Dalam artian netral di sini adalah ketika dolar index create higher high, Bitcoin masih bertahan dengan range low yang sama. Oke, jadi ini bisa dikatakan sebenarnya ya yang membuat hari ini Bitcoin turun itu pada dasarnya kalau menurut pandangan saya adalah menguatnya si dolar. Jadi balik lagi ke sentimen yang menyebabkan dolar itu menguat. Sebenarnya kalau tadi saya nonton ini udah lumayan lama sih saya ngelihat dari jam 1 ya. Sebenarnya saya pikir itu benar-benar kayak Jerome Powell speaks sendirian, tapi ternyata enggak gitu. Jadi di sini ada beberapa kumpulan dari anggota The Federal Reserve juga, ada beberapa orang yang mungkin nama-namanya dikenal kayak Lael Brainard dan lain sebagainya. Mereka tuh menyampaikan pendapat ya post pandemic. Jadi kita berbicara apa istilahnya kayak pasca pandemi ya, ini Lael Brainard ya teman-teman by the way. Jadi pasca pandemi apa sih ya sebenarnya diekspektasi, kemudian apa yang harus diantisipasi. Jadi mereka ada pembahasan kayak ada beberapa orang bilang katanya ya pekerjaan sekarang setelah pandemi itu nggak sama seperti dulu, penghasilannya berbeda, dan ada bicara soal perkantoran sekarang udah nggak istilahnya nggak offline bekerjanya, most likely kerjanya online dan bla bla bla. Banyak banget pembahasannya dan saya nggak tentu saja saya nggak bisa bahas satu persatu, but in the end ternyata nggak terlalu impactful terhadap kondisi market. Tapi setidaknya kita ngelihat dolar hari ini sangat perkasa, bahkan kalau kalian gunakan chart 5 menit terakhir pun dia strong banget, naik terus nggak ada remnya ya. Jadi dari sini kita bisa menilai bahwa sebenarnya kalau menurut pandangan saya sebenarnya di closingnya daily Bitcoin itu udah cukup bagus. Kita ngelihat sebuah bullish engulfing, tapi karena dolar hari ini menguat, akhirnya Bitcoin terpaksa terpukul mundur lagi, pullback lagi, dan sekarang testing lagi ke level major supportnya ya. Jadi sekali lagi saya katakan kalau dari sini kenapa menurut saya menarik, saya bisa melihat bahwa sebenarnya Bitcoin ini nggak lemah-lemah banget untuk pergerakan hari ini. Dia tertekan aja akibat oleh US stocks yang juga turun, atau mungkin akibat dolar yang saat ini sedang menguat. Dan istilahnya value-nya Bitcoin itu mungkin sekarang nih udah mulai deket area bottom-nya ya. Jadi seperti yang kita udah bahas di video-video sebelumnya, kita udah sempat discuss juga tentang potential bottom dari beberapa video yang lalu. Mungkin nanti akan saya cantumin di akhir dari video ini, kalian bisa klik lagi untuk ditonton reasonnya kenapa saya katakan bottomnya Bitcoin itu udah lumayan dekat gitu ya. Jadi saya nggak bilang pasti dekat, tapi at least ya kalau kalian mungkin sebagian saya refresh sedikit ya. Nah, mungkin kalau kalian ingat chart yang ini yang saya tandain ya, nah ini ya kira-kira teman-teman. Kalau demikian ini yang saya lingkari adalah potential bottom daripada Bitcoin. So, mari kita sama-sama lihat ya, apakah Oktober justru cenderung bullish atau cenderung ya kalau kita katakan bullish pun, ini sekali lagi saya remind ya teman-teman, bullish pun bukan berarti bullish langsung totally naik sampai ke 30.000 40.000 ya. Kita berbicara di sini bullish itu untuk ya dia semacam recovery, minimal dia naik sampai kisaran range ya 20.000 21.000 pun itu sudah bagus dengan range price Bitcoin saat ini yang rata-rata per harinya tuh paling cuman $1.000 $1.500 gitu ya, nggak terlalu agresif kayak dulu-dulu. Alright guys, so sedikit kita bahas juga untuk time frame hourly-nya. Jadi ini untuk quick update aja buat teman-teman yang mungkin lagi aktif trading ya. Kalian boleh perhatikan ya bahwa sebenarnya kita ngelihat dari pagi tadi saya sempat sampaikan juga di advance group bahwa di sini kita harus waspada ya. Waspadanya itu adalah terhadap situasi Bitcoin yang sebetulnya membentuk semacam rising channel. So basically tadi saya sampaikan agak pagi, kalau kalian lihat di sini 11.26 ya, itu berarti sekitar jam 12 siang lebih kurang 12 siang. Itu kita ngelihat
penguatannya ini kan saya katakan ya cenderung korektif, kemudian ada Fibonacci 61,8% yang walaupun sudah berhasil di break, tapi saya ngelihat nggak terlalu serak. Kenapa nggak terlalu serak? Salah satu reason utamanya adalah volumenya yang nggak terlalu signifikan. Yang ada pada saat dia breakdown justru volumenya baru meningkat. Artinya di sini ada orang yang serius untuk buang barang si Bitcoin-nya. Dan sementara ini kalau kita lihat pergerakannya ya bisa dibilang cenderung tertekan, akan tetapi masih sedikit lebih baik karena at least ini kalau kita bertahan di sini, let's say dia membentuk semacam support, membentuk semacam sideways atau istilahnya kayak semacam transisi, and then kita ngelihat dia semacam break seperti ini. Nah, itu adalah good sign ya. At least good sign-nya untuk apa? Good sign-nya adalah untuk berarti ada konfirmasi bahwa Bitcoin saat ini sedang mencari potensial area higher low-nya dia. Dan setidaknya saya ganti dulu catat teman-teman ya. Jadi setidaknya ada gambaran yang seperti yang saya sampaikan kemarin juga, kita lihat di sini bahwa di time frame daily, at least sebenarnya kita memang bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge dan sempat membentuk semacam descending triangle, but then kita ngelihat dia sekarang berubah ya. Posisinya nggak lagi descending triangle pattern tapi lebih ke create base aja ya pada area harga yang lebih rendah. Makanya kalau misalnya Bitcoin hari ini bisa break dari 19.000 dan closing mungkin di atas $20.000, mungkin nggak hari ini banget ya, at least sampai dengan pekan ini, maka kita ada potensi ngelihat Bitcoin bisa relief rally dulu untuk ngetes maybe ke kisaran area $21.000. Dan ini berdasarkan Fibonacci retracement kalau kita tarik dari top to bottom atas pergerakan sebelumnya ya, lebih kurang highest di sini, lowest di sini ya. Jadi kita dapat potensial dia rebound sampai kisaran Fibonacci 61,8%. Itu untuk sementara ini. So, itu aja dulu mungkin untuk update-nya ya. Nanti untuk price action-nya kita update lagi di hari Sabtu besok. Saya akan sampaikan lagi untuk wave count daripada Elite Wave yang saya di sini sebenarnya punya perhitungannya. Jadi itu aja mungkin. Thank you so much teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. If you guys watching this video till the end, make sure kalian type di kolom komentar maybe 2,5% karena biasanya yang nonton nggak sampai selesai, itu lumayan banyak teman-teman. Oke, so golongan 2,5%, saya harapkan kalian bisa belajar sesuatu, bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan sesuatu daripada video ini yang sifatnya cenderung positif buat growth-nya teman-teman dalam dalam development trading dan lain sebagainya. Dan of course hopefully bisa menjadi referensi yang positif juga buat teman-teman yang mungkin ingin membandingkan analisisnya. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much. Once again, happy weekend. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk ngecek video yang seputaran potential bottom daripada Bitcoin dari perhitungan saya yang sebelumnya. And I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and have a nice weekend. Bye-bye guys.